Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SD Telamana Sunter Agung Jakarta Utara. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah kita bertemu kembali pada pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 2 bab 9. Pada bab ini kita akan membahas tentang sikap kerjasama dan tolong menolong. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap kerjasama dan tolong menolong. Kerjasama dan tolong menolong merupakan sikap terpuji, meringankan dan memudahkan pekerjaan. Menolong orang lain adalah sikap terpuji. Mampu meringankan pekerjaan yang tadinya sulit menjadi mudah jika kita kerjakan bersama-sama. Pekerjaan yang tadinya berat menjadi ringan jika kita kerjakan bersama-sama. Itu salah satu manfaat daripada kerja sama dan tolong menolong. Agama Islam sendiri menganjurkan tolong-menolong dalam hal kebaikan. Kita dianjurkan untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan. Kerjasama dan tolong-menolong sangat penting dalam hidup karena dapat mengikat tali persaudaraan dan manusia tidak bisa hidup sendiri. Kerjasama dapat mempererat tali silaturahmi kita, tali persaudaraan kita yang tadinya renggang menjadi erat karena kita bekerja sama dan saling tolong menolong. Kemudian manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan bantuan orang lain. Tidak mungkin kita bisa hidup sendiri. Bagaimana mungkin kita hidup sendiri sedangkan kita tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri? Coba bayangkan kalau kita hidup sendiri, kita harus menjahit baju sendiri, kita harus menanam padi sendiri, semua kita kerjakan sendiri. Dan itu akan sangat melelahkan dan akan membuang waktu. Bagaimana kalau kita kerjasama? Ada yang menanam padi, ada yang menjahit baju, kita saling tolong menolong. Kita butuh baju, kita tinggal datang ke tukang jahit. Kita butuh beras, kita tinggal datang ke petani. Nah, ini manfaat daripada kerjasama. Yang pekerjaan sulit menjadi mudah. Atau kita ingin membangun rumah sendirian. Bayangkan membangun rumah sendirian, bagaimana mungkin? Tapi kalau kita bekerja sama dan saling tolong menolong, maka akan sangat mudah. Membangun rumah bersama-sama akan meringankan pekerjaan tersebut. Contoh kerjasama dan tolong menolong. Kerjasama dan tolong-menolong di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kerja bakti bersama warga. Kerjasama artinya bekerja bersama-sama. Tolong-menolong artinya saling membantu. Pekerjaan akan ringan jika kita kerjakan bersama-sama. Tentu sesama muslim kita harus saling tolong-menolong. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan atau kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Jadi kerjasama, salah satu contohnya kerja bakti bersama warga. Nah, jika ada pengumuman atau instruksi dari RT setempat atau RW setempat, maka kita ikut kerja bakti. Contoh membersihkan lingkungan atau membersihkan halaman yang ada di lingkungan RT kita. Kita kerja bakti bersama-sama. Kita bersihkan bersama-sama, di situ akan tumbuh rasa persaudaraan, akan tumbuh
tali silaturahmi yang kuat. Pasti dalam bekerja nanti kita akan paling minimal kita akan bertanya bagaimana kabarnya, bagaimana kabar keluarga, alhamdulillah sehat. Nah, dari situ akan tumbuh sedikit demi sedikit tali persaudaraan yang sangat kuat. Akan tumbuh rasa persaudaraan yang kuat. Oleh sebab itu, saat ada kegiatan kerja bakti di lingkungan kita, di sekitar lingkungan kita, maka kita ikut. Ada banyak manfaat dari sana. Yang mungkin kita bekerja atau sekolah selama 1 minggu, kita tidak pernah bertemu dengan tetangga kita. Pada saat kerja bakti, kita bertemu dengan tetangga kita. Pada saat kerja bakti, kita bertemu dan bisa mengobrol dengan tetangga kita. Yang mungkin setiap hari kita tidak bisa ketemu, karena kesibukan kita masing-masing. Jangan ini setiap ada kerja bakti malah beralasan atau keluar. Sesekali, tidak mungkin kerja bakti itu setiap minggu. Ya biasanya mungkin 1 bulan sekali. Luangkanlah waktu. Luangkanlah waktu untuk kerja bakti. Salah satu manfaatnya kita bisa mempererat tali persaudaraan kita, tali silaturahmi kita dengan tetangga. Setiap hari kita bekerja. Dari pagi sampai sore, pulang, kemudian sampai rumah istirahat. Terus begitu selama 1 pekan. Nah, tidak sempat bertemu dengan tetangga kita. Nah, dari sini pentingnya kerjasama atau kerja bakti bersama warga. Wabil khususnya yang tinggal di komplek. Atau yang di apartemen. Yang di apartemen pun bisa melakukan kerja bakti. Bisa saja melakukan kerja bakti, misalnya membersihkan lorong yang ada di lantai tersebut bersama-sama. Kemudian setelah itu kita bisa ngobrol-ngobrol dengan tetangga. Jangan sampai kita tidak tahu tetangga kita namanya siapa. Baik, ini yang pertama kerja bakti bersama warga. Kemudian membangun masjid. Kemudian sumbangan untuk fakir miskin. Membangun masjid bersama-sama. Di kampung Maju Jaya akan dibangun masjid. Kita ikut membangun. Ya minimal bawain batu batanya satu-satu. Atau misalnya jika punya rezeki beliin air minumnya. Kerja bakti. Ada yang menyumbang pasir, ada yang menyumbang batu bata, ada yang menyumbang besi dan lain-lain. Semuanya jika pekerjaan itu dikerjakan bersama-sama akan sangat mudah. Kemudian sumbangan untuk fakir miskin. Nah, sumbangan untuk fakir miskin ini salah satu bentuk kerjasama dan tolong menolong di lingkungan masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal kita. Kita perhatikan tetangga kita, ada enggak yang kekurangan? Jika ada yang kekurangan kita bantu. Jika ada yang tidak mampu, kita bantu. Terlebih tetangga kita, jika kita tahu tetangga kita kelaparan, terus kita tidak bisa membantu, sedangkan kita bisa membantu, tapi kita tidak mau membantu, nah ini salah. Pada hakikatnya saat kita memberi ke orang lain atau kita bersedekah kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Ya. Karena sedekah itu akan membawa keberkahan, baik dari duniawi atau dari ukhrawi, meringankan beban orang lain. Jadi saat kita punya rezeki lebih, maka kita berbagilah dengan tetangga kita. Bahkan dikatakan kalau kita masak, misalkan masak apapun itu, kuahnya lebih dibanyakin. Jangan sampai tetangga kita cuma nyium baunya doang gitu. Ya. Tetangga kita cuma nyium bau ada si A masak opor ayam, yang sampai tetangga kita cuma nyium bau opor ayam doang. Dari mana? Oh, dari rumah si ini. Ya kita bagi 1 potong ayam sama kuahnya yang agak banyak. Minimal mereka bisa merasakan. Dari hal-hal kecil ini akan tumbuh rasa persaudaraan, akan tumbuh rasa
silaturahmi yang sangat kuat. Akan tumbuh rasa peduli dengan tetangga kita. Saat kita membutuhkan maka mereka akan datang. Nah, selanjutnya kerjasama dan tolong menolong di rumah. Nah, ini penting untuk anak-anak, kerjasama dan tolong menolong di rumah. Yang pertama, membersihkan rumah, kemudian merapikan tempat tidur. Kita mungkin sekolah dari pagi sampai sore, tapi ada kalanya kita libur. Nah, di saat libur itulah kita bantu ibu kita membersihkan rumah. Atau lebih bagus lagi, misalnya bangun tidurnya lebih awal, kemudian kita masih punya waktu untuk membantu ibu menyapu rumah. Nah, ini merupakan salah satu kerjasama di lingkungan keluarga kita, di rumah. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan kaca, ada yang mengepel, ada yang nyuci baju, ada yang memasak. Paling tidak setiap hari kita merapikan tempat tidur kita sendiri. Kita sudah punya kamar sendiri, kita sudah punya kasur sendiri, punya tempat tidur sendiri, kita rapikan. Oh, ini adalah tempat tidur aku yang harus merapikannya. Bangun tidur langsung dirapikan. Ini salah satu bentuk kerjasama di lingkungan keluarga. Dan tentu meringankan beban orang tua kita membersihkan rumah. Lagi-lagi dari sisi ukhrawinya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rugi. Tidak ada ruginya melakukan sekecil apapun itu kebaikan. Karena Allah akan mencatat semua kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun itu dan akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Nah, menjaga adik. Kalau kamu anak pertama atau anak kedua kemudian kamu punya adik, kamu jagain adiknya. Mama kamu atau ibu kamu sedang memasak, adik kamu mengganggu ibu, ya kamu jagain adik. Jangan malah berantem. Kita mau jagain adik. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama. Kamu jagain adik, ibu memasak, setelah selesai ibu masak kita makan bersama-sama. Meringankan pekerjaan ibu. Ya, yang punya adik, dijagain adiknya, disayang. Nah, saat adiknya ingin bermain, ya diajak bermain. Kemudian kerjasama dan tolong menolong di sekolah. Ya, meminjamkan pensil, mengajari teman. Kerjasama dan tolong menolong di sekolah sebetulnya ada banyak sekali contohnya. Yang Bapak sampaikan hanya sebagian saja. Yang pertama, meminjamkan pensil atau meminjamkan alat tulis lainnya. Yang biasanya tuh, yang paling sering itu penghapus. Pinjamkan teman penghapus. Ini salah satu bentuk kerjasama di sekolah. Saat teman kamu lupa membawa penghapus, kamu pinjamkan. Atau lupa membawa pensil, kamu pinjamkan. Yang meminjam pun harus dengan cara yang baik. Hai, Assalamualaikum. Aku lupa bawa penghapus, boleh pinjam tidak? Seperti itu. Harus izin dulu. Kalau kamu tidak punya penghapus atau pensil, kamu izin. Boleh aku pinjam? Oh, silahkan. Nah, saat yang dipinjami atau yang ada teman meminjam pensil kepada kita, ya kita kasih. Ya, mungkin suatu saat nanti kita akan membutuhkan pertolongan orang lain. Meminjamkan pensil atau alat tulis lainnya. Kemudian mengajari teman. Nah, kemampuan siswa atau kemampuan teman-teman kita berbeda-beda dalam memahami pelajaran. Kita bantu teman kita yang kesulitan. Misalnya kita sudah paham pelajaran tentang bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar. Kita ajari teman kita. Beginilah cara mengerjakan sholat yang baik. Yang pertama kita harus niat, dan kemudian kita harus menghadap kiblat, kemudian kita takbir, membaca. Terus kita ajari teman kita sampai bisa. Dan yang belum bisa pun jangan malu untuk bertanya. Ngapain aku belajar sama dia? Teman sekelas. Jangan malu. Belajar itu kepada siapapun, bertanya kepada siapapun itu diperbolehkan. Terlebih yang akan kita tanya itu orangnya lebih memahami pelajaran.
Jangan malu untuk bertanya. Saat belum mengerti pelajaran, tanyalah kepada bapak ibu gurunya. Atau bapak ibu guru yang sedang tidak ada, atau kita lagi istirahat, lagi jam istirahat, tanya pada temannya yang dianggap kira-kira bisa mengerjakan atau menjawab pertanyaan kamu. Jangan malu untuk bertanya. Selanjutnya, tertib di kelas dan melaksanakan piket kelas. Ini salah satu bentuk kerjasama. Agar terciptanya pembelajaran yang kondusif, yang nyaman, yang baik, maka kita harus bekerja sama. Guru menerangkan, kita sebagai siswa harus tertib, tidak bercanda saat belajar, tidak mengobrol saat belajar. Kerjasama antara murid dengan guru untuk mencapai pembelajaran yang baik dan efektif harus dilakukan. Murid mendengarkan dengan tertib, menyimak, memperhatikan dengan tertib, guru menjelaskan pelajaran. Insya Allah akan mudah dipahami pelajaran itu jika kita memperhatikan semuanya. Jangan sampai guru sedang menjelaskan, kita malah ngobrol. Bagaimana kita mau paham pelajaran jika saat pelajaran kita mengobrol? Bagaimana kita mau mengerti jika saat pelajaran kita malah bercanda? Perlu adanya kerjasama dan tolong menolong. Guru membantu kita mengajari pelajaran. Dan kita membantu guru dengan cara tertib di kelas. Agar apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru bisa dipahami dengan baik dan benar. Ini salah satu bentuk kerjasama di kelas atau di sekolah. Kemudian melaksanakan piket kelas. Nah, ini merupakan kewajiban. Jika sudah dibuat jadwal piket, maka kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ada yang membersihkan meja, ada yang membersihkan papan tulis, ada yang menyapu, ada yang merapikan kursi, semua bekerja sama. Akan memudahkan pekerjaan membersihkan ke kelas, piket kelas. Kemudian membersihkan halaman sekolah. Membersihkan halaman sekolah ini salah satu bentuk kerjasama di lingkungan sekolah. Kalau sekolah kita kotor, kita bersihkan bersama-sama. Ya, biar sekolahnya bersih, rapi, indah, sehingga kita belajar punya nyaman. Selanjutnya, menjenguk teman yang sakit. Nah, kalau ada teman kita yang sakit, kita jenguk. Ananda, ibu guru mengabsen. Ananda Ahmad, tidak ada bu guru, tidak masuk. Kenapa? Sakit. Bagaimana kalau nanti setelah pulang sekolah kita tengok? Ya, jika ada orang sakit kemudian kita tengok, nah itu akan menumbuhkan rasa senang di hati orang yang sakit dan insya Allah akan mempercepat kesembuhannya. Kita bentuk kepedulian kita terhadap teman atau kerjasama dan tolong menolong di sekolah. Saat ada teman yang sakit, kita tanya sakit apa, kita doakan semoga lekas sembuh. Jadi jangan ada yang sakit malah senang. Oh iya bagus dia sakit di kelasnya nggak ada dia, nggak boleh. Nah, kalau ada teman kita sakit ya kita tanya kenapa sakitnya, kita tengok. Dan kita doakan semoga lekas sembuh sehingga bisa belajar kembali bersama-sama. Selanjutnya, nah ini yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya. Dimanapun kamu berada, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan sampai membuang sampah sembarangan. Bagaimana sekolah kita mau nyaman, bagaimana sekolah kita mau bersih jika kita membuang sampahnya sembarangan. Ya, buang sampah pada tempatnya. Di sekolah pasti ada tempat-tempat sampah atau tong-tong sampah pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Ya, kita buang sampah sekecil apapun itu bentuk sampahnya, maka kita buang di tempatnya. Contoh misalnya sampah hasil menyerut pensil, itu pun meskipun kecil dan sedikit akan tetap mengotori sekolah jika kita buang sembarangan. Ya kita buang di tong sampah.
Baik. Kemudian kerjasama dan tolong menolong di jalan. Nah, yang pertama taat aturan. Taat aturan di jalan salah satunya mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Jika lampu merah menyala maka kita berhenti. Jika lampu kuning menyala maka kita berhati-hati. Kita taati rambu-rambu lalu lintas. Jika di depan ada rambu-rambu lalu lintasnya tidak boleh berbelok, maka kita jangan belok. Atau tidak boleh putar balik, maka kita jangan putar balik. Semua rambu-rambu lalu lintas diadakan di jalan-jalan itu demi kemaslahatan bersama, demi kebaikan bersama, demi kelancaran bersama dalam perjalanan. Kita ikuti rambu-rambu lalu lintas. Kemudian membantu menyeberang. Kalau ada orang tua atau anak-anak kecil yang ingin menyeberang, kita bantu. Kalau kita tidak sanggup membantu, kita minta tolong ke petugas di setempat. Atau misalnya ada polisi atau ada orang dewasa di sana, minta tolong. Pak, tolong bantuin ibu itu untuk menyeberang. Ya. Kalau kita tidak bisa, tapi kalau kita bisa membantu ya kita bantu untuk menyeberang jalan. Ya, menyeberang jalan di mana? Tentu di zebra cross. Ini menyeberang jalan di zebra cross ini lebih aman. Lebih aman karena kendaraan pun tahu akan lebih berhati-hati. Di menyeberang jalan di zebra cross, yang ada garis-garis itu di jalan. Kalau ada jembatan ya kita lewat jembatan. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini untuk menjaga kebersihan jalan atau lingkungan, kita buang sampah pada tempatnya. Jangan sampai buang sampah sembarangan. Biasanya kita dalam kendaraan, kita di dalam mobil atau di motor, makan, kemudian sampai dibuang ke jalanan. Nah, ini yang tidak baik. Pasti sampah yang kita buang itu akan mengotori. Bisa jadi mungkin akan mencelakakan orang lain. Bisa makan pisang, kemudian kita buang ke jalanan kulitnya. Dan itu tiba-tiba ada motor lewat, licin sehingga jatuh. Maka kita akan berdosa. Oleh sebab itu, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau lagi di motor, kita lagi makan, dan ingin buang sampah, dipegang aja dulu. Sampai ketemu tong sampah baru dibuang. Atau di mobil kita siapkan tong sampah. Jangan sampai kita membuang sampah di jalanan karena akan mengotori jalanan dan akan membahayakan orang lain. Nah, selanjutnya menyingkirkan bahaya di tengah jalan. Dalam perjalanan kita menemukan bahaya, contoh misalkan batu besar yang ada di jalanan atau paku. Maka kita ambil, kita singkirkan. Jangan sampai orang lain celaka atau kecelakaan karena batu ini. Kita singkirkan. Imatatul adza, menyingkirkan bahaya di jalanan ini bagian daripada amal ibadah yang sangat baik. Menyingkirkan bahaya. Tentu ini merupakan sebuah kebaikan dan akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaat kerjasama dan tolong menolong. Manfaat kerjasama dan tolong menolong. Yang pertama, setia kawan, kemudian bersyukur kepada Allah. Bekerja sama akan menumbuhkan rasa kesetiakawanan kita, rasa persaudaraan kita. Kemudian kita bersyukur kepada Allah, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pekerjaan kita jadi mudah, jadi ringan, cepat selesai. Ini karena manfaat dari kerja sama dan tolong menolong. Selanjutnya, terjalinnya persaudaraan. Nah, ini sama. Akan menumbuhkan rasa persaudaraan dan tali silaturahmi yang kuat saat kita kerjasama dan tolong menolong dengan orang lain. Berikutnya, terjadinya kebersamaan. Kebersamaan, kebahagiaan, keceriaan bersama. Saat kita bekerja bakti bersama warga, kita akan merasakan keindahan
kebersamaan bersama warga. Oleh sebab itu, jika ada kerja bakti atau kerjasama dengan tetangga, maka kita harus ikut. Ada banyak sekali manfaatnya. Kemudian budi pekerti yang luhur. Kerjasama dan tolong-menolong bagian daripada budi pekerti atau akhlak yang terpuji. Kita menolong orang lain, sejatinya kita menolong diri sendiri. Kita menyingkirkan bahaya di jalan, sebenarnya kita juga menyingkirkan bahaya untuk kita sendiri. Kita mendoakan orang lain agar sukses, maka dengan secara otomatis atau dengan secara tidak langsung, kita mendoakan diri sendiri agar kita juga menjadi sukses. Ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan lingkungan kita, di lingkungan sekolah, di jalan, dan kita terus meningkatkan rasa persaudaraan kita, tolong menolong dengan antar sesama. Ingat, kita ini makhluk sosial, al-insanu madaniyun bit-tab'i. Makhluk manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Tentunya untuk menjalani kehidupan kita membutuhkan bantuan orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.